Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua anak-anakku hari ini kabarnya? Alhamdulillah, super baik, Miss. Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Kita hari ini mau belajar, tapi coba boleh dibuka dulu ini Robiatul. Mana kameranya? Silakan dibuka. Miss mau lihat. Halo Robiatul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suaranya nanti dikencengin ya. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sophie sebagai ketua kelas boleh silakan dipimpin teman-temannya. Oke, baik, Miss. Oke, teman-temanku yang paling cantik-cantik, Vanessa dan Robiatul, sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sophie sudah memimpin teman-temannya. Oke, Miss sekarang mau absen dulu ya. Soalnya kayaknya ada yang kurang nih di sini, ada yang nggak masuk ya. Ai Sophie? Hadir, Roh. Oke, baik. Kemudian Vanessa? Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Firda Ulfa? Ada Firda di sini? Itu nggak ada, Miss. Kemarin nge-WA ke aku, dia lagi sakit katanya. Mamanya lahiran. Oh, begitu. Sakit ya. Oke, nggak apa-apa. Kita doain bersama-sama semoga Firda nanti minggu depan bisa ketemu sama kita belajar di sini bareng-bareng ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ada Robiatul. Hadir, Miss. Oke. Kamu juga sakit, Robiatul, semangat. Nah, Puasa nih. ya, boleh di-mute dulu. Semua di-mute ya. Oke. Nanti kalau misalkan Miss tanya, boleh silakan dibuka mic-nya. Nah, kita hari ini mau membahas materi yang keterbalikan dari materi minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu tentang apa, ayo? Yang masih ingat? Tahu, Miss. Ini betul, betul. Itu tentang keharusan. Oke, pinter. Pinter sekali, Robiatul. Masih ingat ya, materi minggu lalu itu tentang keharusan atau mas. Terima kasih ya. Lalu karena materi minggu lalu tentang keharusan, nah keterbalikan dari keterharusan itu apa sih? Ketidakharusan ya. Keterbalikan. Larangan. Pintar Robiatul. Teman-teman yang lain boleh kalau mau jawab jangan ini ya, jangan malu-malu ya. Oke. Vanessa makan tuh. Nggak apa-apa. Vanessa makan ya, kita lagi puasa nih. Oke, nah sekarang Miss mau share screen dulu materinya tentang larangan seperti yang tadi Robiatul sudah sampaikan. Ini Miss Tika share tentang expressing prohibition atau ekspresi bagaimana kita menyatakan sebuah larangan. Nah, ketika kita mau menyampaikan kalimat larangan kepada seseorang, tentunya kita harus tahu dulu nih situasinya seperti apa. Apakah dalam keadaan yang formal, informal, atau di tempat yang umum. Jadi, ketika kita ingin menyatakan larangan ini kepada seseorang, kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai kita salah dalam mengucapkan kalimatnya. Takutnya nanti tidak sopan ketika kita mau berbicara mau melarang atasan kita yang sedang dalam keadaan rapat, tapi kita menggunakan kalimat informal. Tentunya itu tidak baik ya anak-anakku. Baik, lanjut ke slide kedua. Di sini adalah beberapa rumus untuk menyatakan kalimat larangan itu sendiri sesuai dengan situasinya. Yang pertama, boleh dibantu baca Robiatul? Yang Miss kasih tanda panah? Iya, silakan dibaca. Yang ada checklistnya ya. Do not atau don't plus verb 1. Oke, do not atau don't plus verb 1. Ini digunakan untuk menyatakan kalimat larangan
dalam kegiatan sehari-hari atau formal, tapi lebih seringnya digunakan untuk kalimat informal. Misalnya, kayak kita lagi ngomong sama kakak kita atau teman kita. Kita lagi naruh HP kita nih di meja, terus tiba-tiba kakak kita mau megang HP kita, tapi kita nggak suka, jangan pegang HP-ku dong, gitu kan biasanya ya, itu kalimat informal. Kita bisa menggunakan kalimatnya, don't touch my phone, dalam bahasa Inggris seperti itu. Atau mungkin lebih more polite atau lebih sopannya, bisa menambahkan kalimat please dalam kata larangan kita, kayak, don't touch my phone please, gitu ya. Kita lanjut ke rumus yang kedua, ada must not atau mustn't plus verb one. Di sini digunakan untuk kalimat yang lebih formal ketika kita ada di lingkungan kebun binatang, namun kita ketemunya sama orang yang lebih dewasa nih di situ, dan orang itu mau ngasih makan binatang dengan sembarangan, dengan makanan yang sembarangan. Tapi karena beliau orang yang lebih dewasa, bagaimana kita menyampaikan kalimatnya supaya lebih halus dan lebih sopan? Nah, kita bisa menggunakan kalimat must not atau mustn't ini. Contohnya di sini ada, you must not feed the animal at zoo. Kamu tidak boleh memberi makan binatang di kebun binatang. Maksudnya di sini pakai mustn't ini karena untuk lebih sopan ya, lebih formal dengan orang lebih dewasa. Lalu yang ketiga ada, silakan dibaca Vanessa. Yang ketiga ada can plus verb one. Oke, kegunaannya untuk apa? Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di suatu tempat. Oke, biasanya cannot atau can ini dilakukan, diucapkan di tempat-tempat umum seperti di kelas, kemudian di busway, di pasar, gitu ya. Terus kita mau memberitahu orang yang ada di sekitar kita di tempat umum itu dengan kalimat cannot atau can't di sini ya. Nah, contohnya di sini adalah you can eat and drink in the classroom. Kamu tidak boleh makan dan minum di kelas. Tadi siapa yang lagi belajar makan? Ayo. Robiatul sama Panca. Oke, tapi nanti kalau misalkan sudah di kelas, jangan dilakukan ya, karena itu tidak baik, tidak sopan. Baik, sampai sini sudah paham? Ada 3 cara pengucapan kalimat larangan dengan situasi yang berbeda. Paham ya? Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan. Oke. Miss, saya mau bertanya, Miss. Oh iya, silakan, Vanessa. Ya, saya masih belum paham tentang perbedaan can sama don't. Itu tulisannya berbeda kan ya, Miss? Apa penggunaannya juga berbeda? Kalau dari cannot sama don't memang di sini kan sesuai dengan kegunaannya cannot untuk informal yang di tempat umum. Kalau don't di sini untuk informal seperti sama teman gitu kan, bukan yang di tempat umum. Lanjut. Nah, ayo Miss mau tanya, ini gambar tentang apa? Biasanya di mana diletakkannya? Rokok, biasanya di tempat-tempat di rumah sakit juga ada. Iya, bagus. Pintar. Ya, ini larangan untuk tidak merokok. Biasanya tulisannya apa? Do not smoke, gitu ya. Atau tulisannya not smoking in this area, gitu kan. Biasanya di rumah sakit atau di ruangan-ruangan yang ada AC-nya. Ini lambangnya seperti ini. Jadi, anak-anakku di sini, kalian boleh belajar bahasa Inggris dengan baik dan jadi orang yang pintar, tapi tetap harus punya attitude ya, dimanapun kita berada, harus melihat situasinya, harus tahu dengan siapa kita berbicara, seperti itu ya anak-anak. Baik, Miss. Oke, terima kasih ya sudah hadir hari ini, semoga materi yang Miss sampaikan bisa dipahami, bisa dipelajari lagi, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Miss tutup ya materi kita hari ini, kelas kita. Semangat puasanya ya semua, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Iya, sama-sama.